Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM 51 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 dari mata kuliah reklamasi dan pasca tambang dengan judul analisis teoritis terhadap dampak erosi dan air asam tambang dan juga cara mengelolanya. Untuk yang pertama dari erosi itu sendiri. Baik, untuk pengertiannya, jadi erosi ini adalah proses pengikisan dan pemindahan material seperti tanah, batuan, atau partikel lainnya dari satu tempat ke tempat lain oleh kekuatan alam seperti air, angin, es, atau gravitasi. Yang dimana erosi tanah, khususnya yang dipicu oleh praktik pertanian konvensional modern, yang telah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya degradasi tanah secara masif di berbagai wilayah dunia. Laju kehilangan tanah akibat erosi yang terjadi sebagai akibat langsung dari pembajakan intensif, pemanfaatan alat berat, dan penebangan vegetasi alami untuk perluasan lahan pertanian telah melampaui tingkat pembentukan tanah secara alami atau natural soil formation rates dengan skala yang sangat signifikan, sehingga menimbulkan ancaman yang nyata terhadap keberlanjutan sistem produksi pangan global dalam jangka panjang, yang dimana pola penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi tanah berkontribusi langsung terhadap percepatan proses hilangnya topsoil, yakni lapisan tanah yang paling subur yang mengandung unsur hara dan mikroorganisme penting bagi pertumbuhan tanah. Meskipun berbagai peradaban manusia di masa lampau telah menunjukkan kecenderungan runtuh akibat kerusakan tanah yang disebabkan oleh erosi, praktik pertanian modern tetap mereplikasi kesalahan yang sama karena mengejar produktivitas jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Yang dimana pengelolaannya yang pertama, ada pendekatan terbaik untuk mengurangi laju erosi adalah dengan mengkombinasikan berbagai teknik pengendalian yang mencakup intervensi biologis, misalnya reboisasi dan penanaman penutup tanah, atau dengan teknik rekayasa sipil seperti terasering dan drainase, dan praktik konservasi pertanian seperti minimum tillage dan pengolahan tanah berbasis kontur. Yang dimana negara-negara seperti Tiongkok, Brazil, dan Ethiopia telah menunjukkan keberhasilan dengan penerapan SECT kombinasi ini yang mampu menurunkan tingkat kehilangan tanah secara signifikan. Atau dapat juga dengan mengelompokkan beberapa teknik ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama agronomi seperti rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup, dan pengolahan residu tanaman. Lalu ada agrostologi termasuk penanaman rumput dan vegetasi lokal untuk memperkuat tanah. Dan teknik mekanik seperti pembangunan terasering lagi, saluran air, dan pengendalian limpasan permukaan. Yang dimana hasilnya ini hasil dari penerapan teknik yang sesuai dengan kondisi geografis, iklim, dan sosial ekonomi masyarakat lokal dapat memberikan hasil yang optimal dalam pengendalian erosi. Baik, lalu untuk yang selanjutnya, air asam tambang. Jadi, pengertian dari air asam tambang sendiri adalah air yang terbentuk dari reaksi kimia antara batuan yang mengandung mineral sulfida, contohnya seperti pirit atau FeS2 dengan air dan oksigen, yang mana dari campuran tiga materi ini menghasilkan air yang bersifat asam dan mengandung logam berat yang terlarut. Jadi, AAT ini merupakan hasil dari suatu proses kimiawi yang terjadi ketika mineral sulfida, khususnya pirit, FeS2, mengalami kontak dengan oksigen yang terdapat di udara serta air yang meresap ke dalam lapisan batuan selama atau setelah kegiatan penambangan dilakukan, di mana reaksi ini menghasilkan larutan asam sulfat atau H2SO4 yang sangat kuat yang pada gilirannya mempercepat pelarutan logam-logam berat seperti besi, Fe, aluminium, Al, mangan, Mn, seng, Zn, tembaga, Cu, dan kadmium atau Cd, yang kemudian mencemari lingkungan perairan di sekitar lokasi tambang. Di mana proses pembentukan AAT ini tidak hanya terbatas pada tambang logam aktif, tetapi juga dapat terjadi pada lokasi tambang yang telah ditinggalkan atau abandoned mines, yang seringkali tidak lagi diawasi dan tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai, sehingga menyebabkan dampak jangka panjang yang sulit sekali untuk dikendalikan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan. Yang dimana AAT ini mempunyai tingkat keasaman yang sangat rendah. Biasanya pH-nya di bawah 3 atau bahkan bisa di bawah 2, yang membuatnya sangat berbahaya bagi kehidupan akuatik karena dapat menyebabkan kerusakan langsung terhadap jaringan organisme dan mengubah struktur komunitas biotik di ekosistem sungai atau danau itu terdampak. Selain itu, larutan air asam tambang ini juga bersifat sangat persisten, yang artinya dapat bertahan dan terus bereaksi dalam lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun setelah kegiatan penambangan berakhir, terutama apabila tidak dilakukan tindakan remediasi yang tepat. Pengelolaannya, jadi mengutip dari artikel yang ditulis oleh Lee et al.
tahun 2022 dijelaskan bahwa salah satu pendekatan inovatif dalam pengelolaan AAT adalah pemanfaatan abu hasil pirolisis limbah domestik sebagai bahan penyerap adsorben logam berat. Yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa abu pirolisis mempunyai kemampuan absorptif yang cukup tinggi terhadap logam-logam berbahaya yang terkandung di dalam air asam tambang, sekaligus membantu menurunkan keasaman air asam tambang sehingga berpotensi menjadi solusi alternatif yang mudah diaplikasikan dan mendukung konsep ekonomi sirkular dengan mendaur ulang limbah rumah tangga untuk tujuan dan mediasi lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.